Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat 24 dengan tema Tuhan Yesus sahabat tercinta dan erat. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Saat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman ini kami baca dan kami dengarkan, kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia. Bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi kita yang mau melakukan firman ini dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Amsal merupakan kitab hikmat yang mengajarkan kita berefleksi lebih dalam mengenai kebijaksanaan yang dapat kita peroleh lewat sikap dan tindakan kita dalam berelasi dengan orang lain. Di sini pembahasannya adalah berbicara tentang seorang sahabat. Amsal 18 ayat 24 menunjukkan antitesa antara teman yang mendatangkan celaka dengan sahabat karib yang lebih daripada seorang saudara. Ini menunjukkan tentang kualitas kepribadian seseorang sehingga bisa dikatakan sahabat bagi orang lain, yakni mampu menunjukkan kasih yang intens dari waktu ke waktu, konsisten, ya, kasih yang tidak berubah kepada seorang sahabat. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak ada U di balik B. Kasih yang tidak menunjukkan bahwa dia berbuat baik ketika itu menguntungkan untuk dirinya. Sahabat adalah orang yang selalu ada di saat sahabatnya mengalami kesukaran, saat sahabatnya mengalami kesukaran, saat sahabatnya mengalami pergumulan dan persoalan hidup ini. Ya, itulah sahabat. Jadi di sini dikatakan bahwa sahabat itu lebih daripada seorang saudara. Ya, kadangkala sikap sahabat itu lebih daripada sikap yang ditunjukkan oleh saudara kita sendiri. Ya, saudara dalam bahasa Sanskerta yang berarti satu perut. Jadi berasal dari lahir, kita lahir dari kandungan yang sama, ya, sehingga terjalin kekeluargaan yang tercermin dalam makna persaudaraan karena kelahiran. Itu saudara. Saudara adalah kita yang lahir dari seorang ibu dan seorang bapak, ya, memiliki hubungan ikatan darah, ya, itu saudara. Tetapi sahabat adalah bukan karena ikatan darah tadi, tetapi orang yang benar-benar ada pada kita, orang yang benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Itu adalah sahabat. Di sini Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Salomo menganjurkan persahabatan kepada kita dan menunjukkan apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan dan mempererat persahabatan itu. Dikatakan adalah bahwa kita harus bersikap ramah. Jika kita ingin mempunyai teman-teman dan mempertahankan mereka, kita bukan saja tidak boleh menghina mereka atau bertengkar dengan mereka, tetapi lebih daripada itu,
kita harus mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, dalam berelasi kita, sering yang kita temui adalah istilah domba berbulu serigala. Ya. Ada orang yang menunjukkan kasihnya kepada kita, ramah kepada kita, baik kepada kita. Tetapi sesungguhnya mereka menikam kita dari belakang. Yang mereka lakukan kepada kita adalah, jikalau kita menguntungkan mereka, mereka ada di pihak kita. Tetapi jikalau kehadiran kita tidak menguntungkan kepada mereka, mereka tidak segan-segan untuk menikam dan menusuk kita dari belakang. Ini yang dikatakan dalam bacaan kita tadi. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Kita tidak tahu, ya, ketika kita berelasi, apakah orang-orang ini tulus kepada kita atau tidak? Apakah benar-benar kasih yang mereka tunjukkan kepada kita itu berasal dari hati mereka atau hanya dibuat-buat? Ketika kita bertemu, wah, senyum ramah sekali, ya, cipika-cipiki, luar biasa baik. Tetapi yang mereka lakukan di belakang kita adalah menjatuhkan kita, menjelekkan kita. Ini yang dikatakan dalam bacaan kita ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Mereka baik kepada kita karena ada maunya. Mereka bersikap ramah kepada kita karena ada maunya. Ini yang dikatakan bahwa ketika kita ada dalam masa-masa yang sukses, ya, masa-masa kejayaan kita berlimpah harta, banyak orang dekat dengan kita, banyak orang mengaku saudara kita, banyak teman mengaku sahabat kita. Tetapi ketika kita jatuh, mereka meninggalkan kita. Ini adalah pelajaran hidup, pelajaran hikmat, kebijaksanaan yang bisa kita dapat. Ya, kita bisa melihat orang, kualitas orang itu dari hubungan pribadi-pribadi yang kita bangun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan persahabatan yang dibangun di atas kasih Kristus itu melebihi tali persaudaraan dan kekerabatan. Karena hubungan yang dibangun bukan atas kepentingan untung rugi, melainkan karena mengasihi diri kita sendiri. Persahabatan yang dibangun atas pementingan diri sendiri tidak akan lama. Yang sama tadi saya katakan, ya, dalam kitab Amsal 19 ayat 4 dikatakan bahwa kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Banyak yang sudah kita lalui, sudah banyak contoh yang ditunjukkan bagi kita. Ya, ketika kita memiliki kekayaan, banyak orang dekat dengan kita. Tetapi ketika kita tidak punya apa-apa, mereka akan dengan secepat kilat meninggalkan kita. Tetapi persahabatan yang dibangun di atas kasih Kristus, maka persahabatan itu akan kekal. Persahabatan yang sejati sudah ditunjukkan oleh kasih Yesus yang Yesus nyatakan dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini telah dibuktikan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yesus menyapa kita sebagai sahabat-sahabatnya. Kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita
bukanlah seperti kasih orang-orang di luar sana yang ada pada waktu kita bergelimpangan harta, yang ada pada saat kita memiliki nama. Tetapi kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan adalah kasih agape, kasih Allah, kasih yang tidak menuntut balas. Ini yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, ya. Sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara sulit untuk kita dapati saat-saat ini, di mana pementingan diri luar biasa. Orang lebih menjunjung tinggi prestise. Orang lebih menjunjung tinggi nama besar, ya. Tetapi yang mau Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan lewat firman saat ini adalah kita mau jadikan hidup kita sebagai sahabat-sahabat yang baik bagi banyak orang. Terlebih lagi, mari ketika kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita, ketika kita ditinggalkan oleh saudara kita, ketika kita ditinggalkan oleh teman kita, Yesus mau menjadi sahabat tercinta dan erat bagi kita. Ketika kita sudah tidak bisa berbagi pergumulan dengan orang lain karena kita sudah kehilangan kepercayaan kepada mereka, Tuhan Yesus bersedia memberikan telinganya untuk mendengar setiap pergumulan dan persoalan kita. Tuhan Yesus mau menjadi sahabat yang tercinta dan erat bagi kita, ya. Tuhan Yesus rela memberikan hatinya kepada kita. Tuhan Yesus rela memberikan tangannya untuk menampung setiap air mata kita. Tuhan Yesus rela membuka tangannya, merangkul kita ketika kita jatuh. Tuhan Yesus rela menjadi sahabat kita ketika dunia mengkhianati kita. Jadi yang mau kita belajar saat ini adalah, mari yang pertama kita menjadi sahabat. Sahabat yang penuh dengan ketulusan. Sahabat yang penuh dengan kerendahan hati. Sahabat yang penuh dengan kejujuran. Sahabat yang dibangun di atas kasih Kristus. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus mau menjadi sahabat tercinta dan erat bagi kita. Ketika dunia meninggalkan kita, Tuhan Yesus ada bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau Engkau menjadi sahabat bagi kami. Kami mau Engkau menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Masuk dalam hati kami, berbicaralah bagi kami, dan Engkau mau menunjukkan kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Ajarkanlah kami, Tuhan, supaya kami bisa menjadi relasi-relasi yang baik, relasi-relasi yang penuh teladan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.